Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Malam. Saat malam mulai sunyi dan bayangan semakin panjang, ada kisah-kisah yang tak pernah berani diceritakan di siang hari. Cerita yang berasal dari tempat-tempat angker, pengalaman nyata, hingga misteri yang masih belum terpecahkan. Matikan lampu jika berani, gunakan handset, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Karena malam ini, Suara Malam akan membawamu memasuki sisi gelap yang tak semua orang sanggup dengarkan. Sekitar 3 tahun yang lalu, di sebuah desa yang berada cukup jauh dari pusat kota, seorang laki-laki bernama Raka meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan di jalan raya. Kecelakaannya tidak biasa. Mobil yang dikendarainya menabrak pohon besar di jalan penghubung antar kecamatan. Saat warga menemukan kendaraan tersebut, bagian depan mobil sudah hancur. Raka ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dia kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan Raka meninggal sekitar pukul 2 dini hari. Tidak ada yang membantah. Keluarganya menerima kenyataan tersebut. Jenazah dimandikan, disolatkan, kemudian dimakamkan pada pagi harinya. Semuanya selesai seperti pemakaman pada umumnya. Tetapi 40 hari setelah kematian Raka, keluarganya mulai mengalami kejadian aneh. Lampu rumah sering mati sendiri. Pintu kamar Raka beberapa kali terbuka tanpa alasan. Ibunya mengaku mendengar suara anaknya memanggil dari halaman. Awalnya semua dianggap sebagai perasaan karena kehilangan. Sampai suatu malam, adik Raka melihat seseorang berdiri di depan rumah. Orang itu memiliki bentuk tubuh seperti Raka. Pakaiannya juga sama seperti pakaian yang dikenakan Raka ketika kecelakaan. Ketika didekati, sosok itu menghilang. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke rumah keluarga tersebut. Dia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh keluarga ketakutan. Kalau Raka benar-benar kalian bangkitkan, jangan kaget kalau ada yang datang menagih. Keluarga itu tidak mengerti maksudnya. Mereka tidak pernah membangkitkan Raka. Setidaknya, begitulah yang mereka pikirkan. Karena beberapa bulan kemudian, Raka benar-benar kembali. Dia muncul di depan rumah, masih dengan wajah yang sama, masih dengan suara yang sama, bahkan masih mengingat nama semua anggota keluarganya. Tetapi ada satu hal yang berubah. Raka tidak lagi seperti manusia yang pernah mereka kenal. Dan sejak dia kembali, satu persatu anggota keluarganya mulai mengalami teror. Sampai akhirnya mereka mengetahui bahwa kematian Raka bukanlah akhir dari masalah. Kematian itu justru awal dari sebuah perjanjian yang menuntut tumbal. Raka tinggal di sebuah desa bersama ibunya, Bu Marni, adiknya Dimas, dan istrinya Sinta. Raka berusia 35 tahun. Dia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel kendaraan. Orangnya dikenal pendiam tetapi mudah membantu. Kalau ada motor warga yang rusak, biasanya Raka tidak langsung meminta bayaran. Dia sering mengatakan, "Nanti saja kalau sudah ada." Karena itu, hampir semua orang di kampung mengenalnya. Raka juga bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib. Kalau ada tetangga bercerita melihat sesuatu di jalan, Raka biasanya hanya tertawa. Kalau malam jangan kebanyakan lihat pohon, semua bisa kelihatan seperti orang. Itu kalimat yang sering dia ucapkan, sampai kecelakaan tersebut terjadi. Malam itu Raka pulang dari bengkel sekitar pukul 11. Hujan baru saja berhenti. Jalan masih basah. Menurut saksi, mobil Raka melaju normal. Tidak ada kendaraan lain yang mengejarnya. Tetapi beberapa kilometer sebelum desa, mobil tersebut tiba-tiba keluar jalur dan menabrak pohon. Yang membuat keluarga bingung adalah kondisi mobil. Tidak ada bekas pengereman panjang. Seolah-olah Raka tidak berusaha menghentikan kendaraan sama sekali. Polisi menyimpulkan kecelakaan terjadi karena Raka kemungkinan kehilangan konsentrasi. Tidak ada bukti lain. Raka dimakamkan keesokan paginya. Bu Marni sangat terpukul. Dimas bahkan tidak sanggup melihat makam kakaknya selama beberapa hari. Sinta lebih banyak diam. Mereka berusaha menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi sekitar 2 minggu setelah pemakaman, Bu Marni mulai mengatakan bahwa dia mendengar suara Raka. Suatu malam, saat sedang mencuci piring, dia mendengar suara dari halaman. Bu Marni berhenti. Suara itu terdengar sangat jelas. Bu, bukakan pintu. Dia langsung menangis. Dimas keluar dari kamar. Ada apa, Raka? Dimas terdiam. Raka manggil ibu. Dimas memeriksa halaman. Tidak ada siapa-siapa.
Pintu pagar masih terkunci. Mereka menganggap kejadian itu sebagai akibat rasa rindu. Hal serupa terjadi beberapa kali. Sampai suatu malam Dimas sendiri mendengar suara tersebut. "Mas Dimas." Dia langsung membuka pintu kamar. Suara itu berasal dari halaman belakang. Dimas membawa senter. Tidak ada orang. Tetapi di tanah yang masih basah setelah hujan, terlihat bekas telapak kaki. Hanya ada satu pasang. Bekas kaki itu berasal dari belakang rumah dan berhenti tepat di depan pintu kamar Raka. Dimas mulai merasa tidak nyaman, namun dia tidak menceritakannya kepada ibunya. 40 hari setelah kematian Raka, keluarga mengadakan doa bersama. Malam itu beberapa tetangga datang. Setelah acara selesai, semua orang pulang. Sekitar pukul 11 malam, Bu Marni masuk ke kamar. Dia melihat foto Raka yang diletakkan atas meja. Foto itu terjatuh. Bu Marni mengambilnya. Di belakang foto terdapat tulisan menggunakan tinta merah. "Aku belum selesai." Bu Marni mengira Dimas yang membuat lelucon. Dia memanggil anaknya. "Dimas." Dimas datang. Ketika melihat tulisan tersebut, wajahnya berubah. "Saya tidak bikin." "Terus siapa?" tanya Bu Marni kepada Dimas. Tidak ada yang tahu. Tulisan itu kemudian dibersihkan, tetapi malam berikutnya muncul lagi. Kali ini di kaca kamar mandi. Buka pintunya. Dimas mulai ketakutan. Dia membawa foto tersebut kepada seorang warga tua bernama Pak Harun. Pak Harun dikenal sebagai orang yang mengetahui banyak cerita lama di desa. Ketika melihat tulisan itu, Pak Harun langsung bertanya, "Siapa yang meninggal?" "Raka." "Bagaimana dia meninggal?" Dimas menjelaskan kecelakaan tersebut. Pak Harun diam cukup lama, kemudian bertanya, "Apakah sebelum meninggal dia pernah sakit?" "Tidak," ucap Dimas. "Apakah ada yang melakukan ritual untuk menyembuhkan dia?" Dimas menggeleng. "Setahu saya tidak," ucap Dimas. Pak Harun menghela nafas. "Kalau begitu jangan cari tahu sendiri." "Kenapa?" tanya Dimas penasaran. "Karena ada kematian yang selesai setelah dikubur. Ada juga kematian yang belum selesai." Dimas tidak memahami maksudnya. Pak Harun hanya meminta mereka tidak membuka makam Raka. Beberapa minggu berlalu, gangguan semakin sering. Sinta mulai melihat Raka di rumah. Pertama kali terjadi ketika dia sedang memasak. Dari sudut mata, dia melihat seseorang berdiri di belakang pintu. Sinta mengira Dimas. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun beberapa detik kemudian, suara Raka terdengar. "Sinta." Sinta langsung menjatuhkan sendok. Dia berlari keluar rumah. Dimas menemukannya menangis. "Kenapa?" "Raka ada di dalam." Dimas memeriksa seluruh rumah. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu Sinta tidur di rumah orang tuanya. Bu Marni mulai sering sakit. Setiap pagi dia mengeluh badannya sangat dingin. Dokter mengatakan tidak ada masalah serius, tetapi kondisi Bu Marni semakin menurun. Suatu malam, dia berkata kepada Dimas, "Raka datang." Dimas duduk di samping tempat tidur. "Ibu mimpi." Dia berdiri di pintu. Terus dia bilang, "Jangan biarkan mereka mengambil saya." Dimas terdiam. "Siapa mereka?" Bu Marni menangis. "Ibu tidak tahu." Tidak lama setelah itu, kejadian paling aneh terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Dimas sedang duduk di ruang depan. Terdengar suara pagar dibuka. Krek. Dimas berdiri, kemudian terdengar suara langkah kaki. Seseorang masuk ke halaman. Dimas mengira tetangga. Sampai pintu rumah diketuk. Tok, tok, tok. Dimas mendekat. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Kemudian suara seorang laki-laki terdengar. "Dimas." Dimas membeku. Suara itu sangat dikenalnya. Suara Raka. Dimas mundur. "Tidak mungkin," ucap Dimas. Dia membuka kamera ponselnya dan mengarahkannya ke pintu. "Siapa?" suara itu menjawab. "Ini aku." Dimas tidak membuka pintu. Beberapa detik kemudian terdengar suara benda jatuh. Dimas melihat melalui jendela. Di luar berdiri seorang laki-laki. Tubuhnya sama seperti Raka. Wajahnya sama. Bahkan ada bekas luka di dahi yang sama dengan luka akibat kecelakaan. Dimas langsung menelepon Sinta. Tetapi sebelum telepon tersambung, sosok tersebut berkata, "Mas, buka." Dimas menangis. "Raka sudah meninggal." Sosok di luar
kemudian menjawab, "Aku tahu." Dimas tidak berkata apa-apa. Sosok itu lalu berbalik dan berjalan menuju jalan. Dimas tetap tidak membuka pintu. Pagi harinya, dia menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Harun. Pak Harun hanya mengatakan satu hal, "Jangan pernah panggil dia masuk." "Kenapa?" tanya Dimas. "Karena kalau yang datang itu bukan Raka, rumahmu bisa menjadi tempat dia menetap." Dimas bertanya, "Kalau memang bukan Raka, lalu siapa?" Pak Harun menjawab pelan, "Sesuatu yang memakai wajah orang mati." 3 hari kemudian, kejadian itu terulang. Kali ini sosok Raka muncul di depan rumah saat siang. Beberapa warga melihatnya. Dia berjalan dari arah jalan utama. Dimas keluar rumah. Sosok itu berhenti. "Mas." Dimas tidak bergerak. "Raka?" tanya Dimas. Sosok itu tersenyum. "Iya." Dimas ingin mendekat, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Raka biasanya berjalan sedikit membungkuk karena cedera lama di pinggang. Sosok ini berjalan tegak. Raka juga biasanya menggunakan tangan kanan ketika menyisir rambut. Sosok ini menggunakan tangan kiri. Hal-hal kecil tersebut membuat Dimas yakin bahwa orang di depannya bukan kakaknya. Dimas mundur. "Kamu bukan Raka." Senyum sosok itu hilang. Wajahnya berubah dingin. Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, siapa yang akan menggantikan dia?" Sosok tersebut berjalan pergi. Malamnya Bu Marni ditemukan pingsan di kamar. Di dinding kamar terdapat tulisan, "Satu sudah kembali, 2 lagi." Dimas akhirnya mencari bantuan. Dia kembali menemui Pak Harun. Kali ini Pak Harun tidak lagi menyembunyikan informasi. Dia mengatakan bahwa puluhan tahun sebelumnya pernah terjadi kejadian serupa. Seorang laki-laki bernama Wiryo meninggal karena sakit. Keluarganya tidak menerima kematian tersebut. Mereka membawa seseorang yang dianggap mampu melakukan ritual untuk memanggil kembali orang mati. Ritual tersebut berhasil membuat tubuh Wiryo bergerak kembali, tetapi hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu, 3 anggota keluarga Wiryo meninggal. Sejak saat itu, ritual tersebut dianggap sebagai ritual yang meminta pengganti. Pak Harun mengatakan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi. Seseorang yang sudah mati tidak bisa dikembalikan tanpa harga. "Harganya apa?" tanya Dimas. "Tumbal." Dimas terdiam. "Siapa yang melakukan ritual itu kepada Raka?" Pak Harun menatapnya. "Itu yang harus kamu cari." Dimas langsung teringat satu nama, seseorang yang selama ini tidak pernah dia pikirkan. Paman mereka, Yanto. Yanto tinggal di kota lain. Dia adalah adik ayah Raka. Setelah pemakaman Raka, Yanto memang sempat datang dan berbicara empat mata dengan Bu Marni. Dimas menghubunginya. Awalnya Yanto tidak mau menjawab. Setelah didesak, akhirnya dia berkata, "Jangan ganggu urusan ini." "Urusan apa?" tanya Dimas. "Kalau kamu ingin ibu kamu tetap hidup, jangan mencari tahu." Dimas semakin yakin. Dia dan Sinta pergi menemui Yanto. Di rumah Yanto mereka menemukan sebuah kotak kayu. Di dalamnya terdapat foto Raka. Ada juga beberapa benda milik Raka. Dimas marah. "Paman melakukan apa?" Yanto menangis. "Saya cuma ingin menyelamatkan dia. Raka sudah meninggal. Saya tidak bisa menerima." Yanto kemudian mengaku. Beberapa hari setelah kematian Raka, dia membawa barang pribadi Raka kepada seseorang yang tinggal di daerah pegunungan. Orang tersebut mengatakan bisa memanggil kembali orang sudah meninggal. Yanto membayar sejumlah uang. Ritual dilakukan. Tetapi orang itu sudah memperingatkan, yang kembali tidak selalu membawa dirinya sendiri. Yanto mengira itu hanya bagian dari ritual. 3 malam kemudian, dia mulai melihat sosok Raka. Yanto ketakutan dan berhenti melanjutkan ritual. Tetapi menurut orang tersebut, ritual sudah selesai. Harga harus dibayar. Yanto diberi satu syarat. Serahkan 3 orang dari garis keluarga. Yanto menolak. Sejak itu, teror berpindah ke rumah Bu Marni. Dimas bertanya, "Kenapa paman diam?" Yanto menangis. "Saya takut. Jadi ibu saya harus mati." "Saya tidak mau. Tapi paman yang memulai semua ini." Yanto menunduk. "Saya tahu." Malam itu Dimas membawa ibunya ke rumah saudaranya. Dia ingin menjauh dari rumah. Namun sebelum mereka sempat pergi, listrik seluruh desa padam. Rumah menjadi gelap. Bu Marni tiba-tiba berkata, "Raka datang." Dimas menoleh. Di ujung jalan terlihat sosok berdiri. Raka. Sosok itu tidak bergerak. Kemudian terdengar suara, "Dimas." Dimas menggenggam tangan ibunya. "Jangan jawab," ucap Dimas. Sosok itu mendekat, langkahnya perlahan. "Sudah waktunya."
Dimas membawa ibunya masuk ke rumah. Dia mengunci semua pintu. Sosok itu berhenti di depan pagar. Kemudian terdengar ketukan, tok, tok, tok. Keluarkan ibu. Dimas menutup telinga. Sosok itu mengulang, keluarkan ibu. Kemudian suara berubah menjadi suara ayah mereka. Dem, buka pintunya. Dimas hampir membuka pintu, tetapi Bu Marni menahannya. Jangan. Suara tersebut berubah lagi menjadi suara Raka. Bu, saya sakit. Bu Marni menangis. Dimas memeluk ibunya. Mereka tidak membuka pintu. Sekitar 10 menit kemudian, suara tersebut berhenti. Pak Harun tiba bersama beberapa warga. Dia mengatakan ritual harus dihentikan dengan cara mengembalikan benda yang digunakan untuk memanggil Raka. Mereka mencari kotak kayu milik Yanto. Di dalamnya terdapat foto Raka, potongan pakaian, dan sebuah benda kecil yang tidak dikenal. Pak Harun meminta benda tersebut dibawa ke makam Raka. Mereka pergi sebelum tengah malam. Di makam, Pak Harun meminta Dimas meletakkan benda tersebut di tanah. Kemudian dia berkata, Raka sudah meninggal, jangan panggil dia lagi. Dimas mengangguk. Mereka menunggu. Tidak terjadi apa-apa. Sampai tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Mas. Dimas menoleh. Raka berdiri sekitar 10 meter dari mereka. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Dimas hampir berlari mendekat. Namun Pak Harun menahannya. Jangan. Raka menatap Dimas. Mas, saya cuma mau pulang. Dimas menangis. Kamu bukan Raka. Sosok itu diam. Kemudian wajahnya perlahan berubah. Bukan menjadi sesuatu yang mengerikan. Justru wajahnya menjadi kosong. Seperti manusia tanpa ekspresi. Pak Harun membaca doa. Sosok itu mulai mundur. Suara Raka terdengar semakin pelan. Jangan tinggalkan aku. Dimas menutup mata. Ketika membuka mata kembali, sosok tersebut sudah tidak ada. Angin berhenti. Suasana menjadi tenang. Pak Harun kemudian meminta Yanto mengakui semuanya kepada keluarga. Yanto melakukan itu. Dia juga menunjukkan tempat orang yang melakukan ritual tersebut. Keesokan harinya, keluarga melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang karena Yanto telah menyerahkan uang dalam jumlah besar dengan alasan praktik pengobatan dan ritual. Tidak semua kejadian bisa dibuktikan secara hukum, tetapi keluarga akhirnya berhenti mencari cara untuk menghidupkan Raka kembali. Makam Raka tidak pernah dibuka, dan tidak ada ritual lain yang dilakukan. Setelah malam di makam itu, teror berhenti. Bu Marni perlahan pulih. Dimas kembali bekerja. Sinta juga kembali ke rumah. Tidak ada lagi suara ketukan. Tidak ada lagi sosok Raka di halaman. Foto Raka tidak pernah berubah lagi. Tulisan-tulisan di dinding juga tidak muncul. Yanto sendiri memilih meninggalkan desa. Dia merasa bersalah karena mencoba mengubah sesuatu yang seharusnya diterima. Beberapa bulan kemudian, keluarga kembali mengadakan doa untuk Raka. Kali ini tidak ada kejadian aneh. Mereka hanya berkumpul, makan bersama, dan mengenang Raka seperti sebelum semua masalah itu terjadi. Dimas mengatakan satu hal kepada ibunya. Kita harus berhenti berharap Raka pulang. Bu Marni menangis. Tetapi dia mengangguk. Dia sudah pulang. Dimas bingung. Ibu bilang apa? Raka sudah pulang ke tempatnya. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi membicarakan ritual tersebut. Namun ada satu hal yang tetap membuat Dimas penasaran. Beberapa minggu setelah semua kejadian berhenti, dia menemukan ponsel lama milik Raka. Ponsel itu sudah rusak sejak kecelakaan. Ketika dibawa ke tempat servis, teknisi berhasil menyalakannya. Di dalamnya terdapat satu rekaman suara yang dibuat sekitar 2 jam sebelum kecelakaan. Dimas mendengarkannya. Suara Raka terdengar biasa. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Kalau nanti saya telat, jangan tunggu saya. Kemudian suara lain terdengar samar dari rekaman. Dimas tidak mengenali suara tersebut. Lalu Raka berkata, saya tahu. Rekaman berhenti. Tidak ada penjelasan siapa lawan bicara Raka. Tidak ada pula bukti bahwa rekaman tersebut berhubungan dengan ritual. Dimas memilih tidak mencari tahu, karena bagi keluarganya, semuanya sudah selesai. Raka telah meninggal. Dia sudah dimakamkan, dan mereka akhirnya menerima kenyataan itu. 1 tahun setelah kejadian, keluarga kembali mengunjungi makam Raka. Bu Marni membawa bunga. Dimas membersihkan rumput di sekitar makam. Sinta berdiri beberapa meter dari mereka. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara, tidak ada sosok, hanya angin sore dan suara kendaraan dari jalan desa. Sebelum pulang, Bu Marni berdiri di depan makam. Dia berkata pelan,
Maaf kalau dulu ibu tidak bisa menerima kepergianmu. Tidak ada jawaban. Dan memang tidak perlu ada jawaban. Karena orang yang sudah meninggal tidak seharusnya dipaksa kembali hanya karena keluarganya belum siap kehilangan. Kisah keluarga Raka akhirnya berhenti sampai di sana. Tidak ada lagi tumbal, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi sosok yang datang mengetuk pintu. Tetapi kejadian tersebut meninggalkan satu pelajaran yang tidak pernah dilupakan keluarga itu. Kematian memang menyakitkan, namun memaksa seseorang yang sudah pergi untuk kembali bisa membawa masalah yang jauh lebih besar. Dan sejak kejadian tersebut, Dimas selalu menolak ketika ada orang yang mengatakan bahwa orang mati bisa dibangkitkan. Menurutnya, manusia memang bisa kehilangan orang yang dicintai. Tetapi kehilangan bukan berarti orang tersebut harus dipanggil kembali. Karena terkadang yang kembali bukanlah orang yang kita rindukan, melainkan sesuatu yang hanya memakai wajahnya. Dan ketika sesuatu itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita, tidak mudah untuk membuatnya pergi. Oke, ceritanya sudah selesai. Terima kasih telah menemani perjalanan malam ini. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Apabila kamu memiliki pengalaman mistis yang ingin diceritakan, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu akan menjadi cerita berikutnya di Suara Malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Selamat malam dan semoga tidurmu tidak diganggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.